Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solution for Wood Water Day 2023. Accelerating change. This Wood Water Day is about accelerating change to solve the water and sanitation crisis. And because water affect us all, we need everyone to take action. Jadi saya terjemahkan, Hari Air Sedunia ini adalah tentang mempercepat perubahan untuk mengatasi krisis air dan sanitasi. Nah, jadi saya khusus krisis airnya saja. Jadi supaya ada perubahan secara cepat, ya apa yang kita lakukan selama ini, membuang hujan itu kita rubah menjadi simpanlah hujan, solusi krisis air untuk menyelesaikan krisis air tersebut. Dan karena air mengaruhi kita semua, kita membutuhkan setiap orang untuk mengambil tindakan. Nah, ini anjuran selama ini yang sudah 31 tahun diperingati Hari Air Dunia. Ini anjurannya biasanya untuk menghemat air. Nah, sekarang saya usul jangan menghemat air, tapi memanen air di setiap individu atau di setiap perumahan, setiap rumah individu di seluruh Indonesia, ya mungkin bisa dilakukan di seluruh dunia. Nah, seperti ini. Jadi dalam solusi ini saya akan buktikan melalui filosofi hukum Allah dan filosofi ilmu hidrologi, atau melalui keyakinan dan akal dengan logika berpikir. Jadi dalam informasi ini jangan melihat yang menyampaikan atau saya yang menyampaikan, tetapi lihatlah sumber informasi yang disampaikan, yaitu dari mukjizat Al-Quran, yaitu bukti kebenaran di bumi ini yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Nah, ini petunjuk Allah tentang kelola hujan yang benar dan yang batil dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini pembuktian saya berdasarkan keyakinan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Dalam ayat ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang hijau itu bagian petunjuknya, yang merah ini bagian pembeda antara benar dan yang batil, petunjuknya benar dan batil. Kemudian yang biru kotak ini adalah bagian penjelasannya. Mari saya bacakan. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini ayat kauliyah pasti sama dengan ayat kauniyah, atau firmannya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Nah, jadi kalau ada hujan di lembah-lembah itu ada arus dan ada buih. Nah, pembedanya demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, jadi arus ini yang benar, buih ini yang batil. Itu pembedanya. Kemudian penjelasannya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, buih ini akan hilang ketiup angin. Nah, itu contoh dimisalkan, diperumpamakan sama Allah. Nah, sekarang kita kenyataannya, yang kalau musim hujan itu begini kejadiannya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi.
Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini hujan turun di suatu das, tadi yang diumpamakan buih. Ini faktanya itu ada 3 parameter kalau turun hujan: evaporasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, kedua parameter ini yang bisa dikelola, evaporasi tidak bisa dikelola. Runoff ini selama turun hujan ini akan mengalir terus ke lapisan kedap air, ini akan hilang, mengalir ke saluran drainase ke sungai, sungai ke laut. Nah, ini hilang. Inilah yang diberi petunjuk Allah batil atau salah. Kemudian yang kedua, infiltrasi. Infiltrasi itu yang meresap ke tanah, ini tetap di bumi dan bermanfaat bagi manusia. Nah, ini yang benar. Ini yang tidak ada gunanya tadi, tidak ada harganya tadi, hilang, batil. Nah, sekarang seperti itu yang kita lakukan. Selalu hujan dibuang untuk menanggulangi banjir, hujan juga dibuang. Nah, ini yang batil, jadi yang keliru. Tapi faktanya benar nih, antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, antara peristiwa alam dan firman-Nya cocok. Informasi ini cocok dengan peristiwa alamnya, berarti itu bukti kebenaran di bumi ini. Karena Al-Quran itu mukjizat yang ada di bumi. Nah, itu bukti keyakinan. Sekarang saya akan membuktikan ilmu hidrologi. Pembuktian berdasarkan akal dengan logika berpikir. Jadi seluruh daratan Indonesia itu adalah das, ada 17.000 das di Indonesia. Seperti ini. Ya. Seluruh seperti ini. Sedang turun hujan di bumi. Nah, seperti ini kalau turun hujan di bumi, tadi sudah saya jelaskan, akan ditangkap di setiap das, lalu air hujan itu didistribusikan secara otomatis oleh hukum Allah juga, yaitu hukum gravitasi. Ada 3 parameter yang sedang turun hujan itu distribusinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, mungkin saya perjelas lagi nih. 1 yaitu parameter runoff, ini runoff. Ini terjadi selama sedang turun hujan dan akan terus mengalir ke permukaan yang kedap air, lalu menjadi limpasan air permukaan. Lalu mengalir ke drainase, lalu mengalir ke sungai, kemudian ke laut. Nah, air hujan ini akan hilang seperti buih yang saya jelaskan di depan. Berarti batil. Kemudian parameter yang kedua yaitu infiltrasi. Infiltrasi ini mengalir di tanah menjadi aliran bawah tanah, lalu mengalir ke sungai, kemudian ke laut. Aliran bawah tanah ini mengalir selama 1 tahun sejak musim hujan sampai musim kemarau di tahun itu, dan ini akan habis dan tetap di bumi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini gini. Jadi selama 1 tahun dengan hujan yang terjadi selama 6 bulan setiap tahunnya, air hujan ini akan mengalir habis dalam tahun itu juga melalui aliran runoff. Selama sedang turun hujan yang intensitasnya beberapa jam itu langsung habis tuh, karena tadi udah saya jelaskan. Kemudian yang aliran base flow dari infiltrasi selama 1 tahun sampai musim kemarau habis. Nah, itu adalah teori Dr. Mock. Nah, ini Dr. Mock. Jadi sisa aliran dalam 1 tahun adalah 0. Kemudian datang lagi musim hujan. Demikian seterusnya secara kontinu berulang kembali siklus hujan. Nah, ini teori Mock-nya. Karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan, maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun 0. Dalam 1 tahun jumlah base flow, nah ini yang mengalir ke sungai ini, sama dengan jumlah infiltrasi. Jadi yang meresap ini akan menjadi aliran base flow. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau ini kebanyakan yang dibuang, hujan di Indonesia itu 3.034 miliar meter kubik per tahun,
Terus yang dibuang sekarang, kondisi sekarang nih, data saya 72% yang dibuang. Nah, ini sisanya kan berarti sedikit, hanya 861 miliar. Ini akan mengalir menjadi base flow ke sungai. Nah, ini jelas kekeringan karena banyakan yang dibuang. Yang benar, ya hujan harus diresapkan, karena yang petunjuk Allah tadi yang benar itu yang diresapkan, jangan infiltrasi. Yang run off itu yang batil. Kalau kita melanggar petunjuk Allah, kita pasti dapat sanksi, yaitu tadi bencana banjir. Dalam suratnya Ibrahim ayat 7, jika engkau mengingkari nikmatku, azabku lebih pedih. Tetapi jika engkau bersyukur dengan nikmatku, akan kutambah nikmat kepadamu. Nah, itu Ibrahim ayat 7. Jelas petunjuk Allah. Mengapa anjuran saya selalu ditolak dan dianggap salah? Padahal pembuktian saya cukup jelas tadi. Dan terbukti firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, atau ayat kauliyah tidak ada pertentangan dengan ayat kauniyah. Berarti ini benar. Jadi mukjizat Al-Quran tadi benar, bukti kebenaran. Saya kasih contoh ayat tentang siang dan malam. Buktinya ada siang dan malam selama 6,5 miliar tahun, nggak pernah berubah. Sama, ini hujan turun juga segini terus di Indonesia itu, 3.034 miliar meter kubik per tahun. Udah jelas, jadi pembuktian saya, contoh saya, karena membuang hujan sudah dilakukan sejak zaman Romawi kuno, 500 tahun sebelum Masehi, berarti sudah 2523 tahun lalu. Sedangkan petunjuknya dari Allah mengenai kelola hujan baru di tahun 944 tahun Hijriah. Maka sulitlah merubah kebiasaan ini menjadi yang dianggap benar. Karena petunjuk itu saya pahami baru 10 tahun yang lalu. Mungkin sebelumnya tidak ada manusia yang memahaminya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.